Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Sekarang tujuan datang ke sini jelas, tidak perlu menyembunyikan apapun. Su yang begitu lugas, tapi Altanido terkejut. Hehe. Kamu adalah manusia biksu paling berani yang pernah saya lihat, tetapi kamu bisa mengalahkan Dom dan datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Tetapi jika kamu ingin ide memainkan pedang keabadian, kamu takut bahwa Anda tidak memenuhi syarat. Jelas, pihak lain menolak Su yang dengan cara ini. Jika Anda cukup memenuhi syarat, itu adalah pedang yang memiliki keputusan akhir, bukan Anda. Jika saya tidak salah, yang disebut tanah terlarang iblis adalah Anda tidak ingin artefak ini jatuh ke tangan yang lain, dan ingin tahu demi diriku sendiri, tapi aku masih belum memiliki kemampuan untuk menerobos kristal ajaib yang besar ini, apakah aku benar? Yaltanido sedikit marah, melirik Su Yang dan tiba-tiba berkata di belakangnya, Blamia, tolong pergi. Ya, Guru Agung. Segera, cahaya merah dan bayangan tiba-tiba melintas di udara, seperti hantu, bukan ke arah Su Yang. Di depannya ada semburan cakar yang sangat cepat, berkecepatan sangat tinggi menerkam. Hati-hati! Ini pasti pelindung lain dari kuil Gletser. Elisa ingin membantu, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk sama sekali dalam kondisinya saat ini. Mata dingin Su yang menyala, dan cahaya pedang tak berujung terbang dari belakang, murni menggunakan kekuatan keras untuk memaksa penjaga mundur. Agung, dia sangat kuat. HMPH, sekuat apapun itu, ada batasannya. Ide memainkan pedang keabadian adalah musuh dari tanah terlarangku. Tunggu. Tepat ketika gurita besar hendak terus menyerang dengan enggan, Elisa berbicara tanpa tindakan untuk sementara waktu. Yang mulia, saya rasa tidak masuk akal bagi kedua belah pihak untuk bertarung seperti ini. Jika anak ini menang secara kebetulan, Anda akan mati dan kehilangan artefaknya. Ini akan menjadi akhir yang luar biasa. Jika yang tertinggi, kamu akan menang hari ini. Tidak ada yang terjadi paling banyak, dan kamu masih tidak bisa membuka kristal ajaib ini. Sedangkan bagiku, jika kamu menyerahkan hidup dan mati anak ini, bahkan jika kamu tidak bisa menang atasmu, tidak ada masalah dengan melindungi diri sendiri dan pergi. Dengan cara ini, Anda masih akan menderita. Satu sisi. Kata-kata Elisa sepertinya telah mencapai kunci masalah sekaligus, dan Su yang menunjukkan senyum puas. Ratu, apa maksudmu? Sangat sederhana, anak ini dan aku adalah satu kelompok, dan yang terkuat dari kalian kuil Gletser adalah satu kelompok. Kedua kelompok bekerja sama untuk mencoba memecahkan kristal ajaib dan membangunkan pedang abadi ini. Selama periode itu, aku akan menggunakan kekuatan hati ajaib untuk melakukan yang terbaik. Cobalah. Jika kau berhasil, Wang Zizun akan meminjam pedang abadi ini untuk sementara waktu, dan aku juga akan mempertimbangkan untuk melepaskan sebagian dari kekuatan hati iblis sebagai kompensasinya. Dengan cara ini akan menjadi situasi win-win. Harus dikatakan bahwa gelombang negosiasi permaisuri Elsa ini hampir mengikuti ritme para dewa, benar-benar menghidupkan kembali kebuntuan asli, dan juga berhasil membuat Yaltanido tertinggi dari kuil Gletser hidup. Penilaian Su yang sama sekali tidak buruk. Alasan mengapa tempat ini disebut sebagai salah satu tempat terlarang para iblis justru karena keserakahan Yaltanido, bersumpah akan menarik pedang keabadian dan mewarisi kekuatan artefak tertinggi. Untuk tujuan ini, telah dipenjara. Dia menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya tahun. Selama periode ini, dia juga mempertimbangkan kekuatan jantung iblis lebih dari sekali. Sekarang Su Yang dan Elisa sama-sama hadir, tidak diragukan lagi ini adalah waktu terdekat tertinggi tanah terlarang ini mendekati tujuannya. Hahaha, ya, saya sangat puas dengan apa yang disebut konsep win-win. Selama itu berhasil, saya tidak keberatan menjalin kerja sama seperti itu dengan Anda. Setelah menerima tanggapan seperti itu dari tertinggi, Su Yang dan Elisa saling memandang, meskipun keduanya tidak berkomunikasi secara detail hanya dengan beberapa kata, tampilan ini tampaknya lebih dari 1000 kata. Ikuti aku. Sosok Yaltanido telah mengalami perubahan yang sangat mencengangkan, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menjadi seukuran manusia, membawa Su Yang dan Elisa ke bagian terdalam dari kuil Gletser. Di sini, itu juga merupakan lokasi terdekat dengan pedang keabadian.
Ada total 5 orang di tempat kejadian, Suyang dan Elisa dalam satu kelompok, Yaltanido mengajak Dom dan Bramia untuk membentuk kelompok lain. Kelima sosok itu berdiri berdampingan, dan pada saat yang sama melesat ke titik terdalam dari kristal ajaib yang mempesona. Kekuatan mengerikan dari 5 asal meledak pada saat yang sama, dan dalam sekejap, seluruh kuil Gletser jatuh ke dalam getaran yang hebat. Dengan berlalunya waktu, kekuatan besar seperti itu disuntikkan ke dalam kristal ajaib, dan gagal menunjukkan sedikit pun retakan. Saatnya menggunakan kekuatan hati iblis. Selama kita bisa membuat kristal iblis ini retak, kita sudah berhasil setengahnya. Yaltanido menyebutkannya, dan Elisa tidak ragu-ragu, dia menutup matanya sedikit dan mengetukkan jari ke mulutnya, dan cahaya ungu mulai bersinar. Akhirnya, cahaya ungu mengalir keluar di sepanjang tubuh Elisa, dan saat itu menyentuh kristal ajaib, suara retakan mulai berderak. Ya Tuhan! Kamu terlalu dibesar-besarkan, kan? Kekuatan hati iblis benar-benar bisa berdampak besar pada kristal iblis ini. Suyang, yang berada di sampingnya, secara sadar melihat banyak dunia, tetapi ketika dia pertama kali berhubungan dengan peradaban iblis, dia benar-benar terkejut dengan kekuatan khusus pembuluh darah ini. Tidak heran berbagai garis klan iblis begitu terobsesi dengan hati iblis, benda ini benar-benar tidak begitu kuat. Namun, segera, sebelum mengeluarkan kekuatan ini, Elisa menunjukkan ketidaknyamanan. Kekuatan garis keturunan Su yang di dalam tubuh mulai memberikan efek perlawanan yang kuat, dan 2 kekuatan bentrok di tulang pedang Frost Scar Fury. Ada bahaya menghancurkan belenggu hampir setiap saat. Dan ketika Frost Scar Fury yang menyegel darah asli Elisa runtuh, itu berarti seluruh sumber hidupnya telah hancur, dan bahkan jika dia memiliki hati iblis, itu tidak akan berguna. Apa kabar? Tidak apa-apa, lanjutkan. Wajah Elisa sangat lemah, dan dalam menghadapi pertanyaan Suyang, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi Suyang bukan orang bodoh, dia tahu gaya wanita tangguh ini dengan baik. Jelas tidak mungkin baginya untuk menyerah pada saat seperti itu. Pada saat ini, Suyang menemukan cara, meraih pergelangan tangan Elisa, dan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar di tubuhnya untuk membawa dan menarik kekuatan hati iblis. Anda tahu, asal Suyang adalah media sempurna yang dapat menampung semua kekuatan primitif di dunia. Itu karena dia telah mengembangkan alam pemurnian Ki secara ekstrim, dan dengan bakat transendennya dari langit dan bumi, dia dapat membawa kekuatan tertinggi dari ras iblis ini. Merasakan nyeri yang berkurang di tubuh, dan melihat operasi luar biasa Suyang, Elisa benar-benar ketakutan, bahkan 3 anggota tertinggi di sekitarnya menatap Suyang dengan tatapan luar biasa. MS, orang ini terlalu menakutkan, kan? Menggunakan tubuh manusia untuk membawa kekuatan hati iblis? Dari mana TM ini berasal?